Amin Allahumma. Amalia kita di bulan Rajab, baik puasanya, zikirnya, ini adalah ibadah individu kepada Tuhan. Maka supaya ibadah kita kepada Allah gampil diterima, entah bulan Ramadan, entah bulan Syawal, maka punya salah atau enggak punya salah, jaluk hampura sama sanak family, sama keluarga, sama anak istri, sama tetangga, sama saudara, sama teman karib. Soalnya apa? Kalau hak Adam kita terselesaikan dengan baik, ibadah kita secara individual gampil diterima oleh Gusti. Minta maafnya yang sungguh-sungguh, karena ternyata minta maaf memang gampang Pak, tapi ternyata setan menggoda kita luar biasa beratnya. Sampai-sampai di dalam kitab Azkarun Nawawi, Gusti Allah bilang di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum alladzina tukhti'una billaili wan nahar. Hambaku menungsa, kalau sampai bikin salah dari siang sampai malam, maka kok malamnya sampai mau istighfar dengan istighfar yang sesungguhnya, maka segala dosa sampai dari pagi sampai malam saya hampurani. Amin Allahumma. Di dalam hadis qudsi Allah bilang begitu, setan kelabakan. Akhirnya setan-setan pada rapat pleno. Jadi yang mengadakan rapat nggak cuma DPR, sampai setan aja rapat. Pas setan pada rapat, setan ngomong begini, bekayu setan, jangan nggak usah tersinggung. Saya ini lagi cerita kehidupannya setan pas lagi rapat. Kang setan, saya bingung sama pikiran Gusti Allah sama pangeran kita. Kan Gusti Allah udah ngizinin kita ya, kita udah kesamsat bikin SIM, surat izin menggoda menungsa. Nah kita udah bikin SIM, kok ternyata kemarin Gusti Allah baru bilang di dalam hadis qudsi, kalau manusia rino kelawan bengi bikin salah bikin dosa, maka kerso ngucap istighfar dengan yang sesungguhnya, maka dosanya diampurani. Sia-sia kita ngegoda manusia kalau begini. Akhirnya setan punya kesepakatan, besok Rajab selesai, setan mau pensiun gasik Bu. Tapi ternyata sebelum setan pensiun gasik, datanglah rajanya setan namanya iblis. Raja setan ngomong sama warganya, setan kabeh, yang kiranya bukan setan gak usah tersinggung. Ini memang mubalik tugasnya begitu. Kadang jadi kiai, kadang jadi malaikat, kadang juga jadi setan. Setan kabeh, saya nih setan, bukan malaikat. Gimana yang ngomongnya ya? Pokoknya begitulah. Tok ini. Saya lagi mempraktekkan. Saya rajanya setan mau ngomong sama sampean kabeh. Setan, nggak usah kecil hati, nggak usah putus asa. Walaupun pangeran Gusti Allah udah bilang bahwa yang bikin salah, bikin dosa mau istighfar dengan sesungguhnya, maka Allah ngasih pengampunan. Saya punya ide, bagaimana caranya tuh manusia ketika istighfar tapi istighfarnya nggak diterima oleh Gusti Allah. Caranya dengan taghfarok, minta maaf, istighfar tapi etok. What is a etok? Etok is a pura-pura. Pura-pura cara Sunda disebut naon? Kata api. Ini raja setan ngomong gitu, biar manusia ketika istighfar tapi nggak diterima pengampunannya oleh Gusti Allah, maka dengan cara taghfaro, minta maaf tapi api. Banyak manusia kalau minta maaf api. Manusia kan katanya kepingin lulus jadi hambanya Allah. Namanya lulus kudu ikut ujian. Bisa ikut ujian kudu sekolah.
Sekolahnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ngasih zakat, bayar zakat, sampai ngasih sodako, kelakuannya baik, itu namanya sekolah. Kepingin lulus SD harus sabar dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas genep. Habis kelas genepnya udah lulus, baru lanjut ke tahap berikutnya SMP. Jadi namanya sekolah kepingin ikut ujian, ya sekolahnya yang betul-betul bener, yang harus kelakuannya nusae. Tapi kadang-kadang manusia aneh, sekolahnya wajah nggak dilakoni, sholat babar protes, mengajar ora doyan, wis pelit medit batitil pahil, putri jelantir kayu pilku danil, buntut kasiran terus nyeregese. Barang dia kena musibah, dia ngomong, ya Allah, salahku ki apa dengan ujian berat temen. Sapa sing uji sekolah ora ujian banyak manusia begitu tuh. Kalau waktu lagi minta maaf, ya Allah, anak saya udah saya sekolahin, kon bayar SPP malah gue teku gendul. Dina-dina nang pos kamling, dina-dina malah nyeluki wane. Bocah kon sekolah malah kon pada sekolah malah jadi gentol lodong tukang main kartu. Yang salah apa ya Allah? Dosa saya apa? Tagowaro tuh. Minta maaf tapi api lo minta maaf. Saya salah apa ya Allah? Itu api tuh. Nggak tahu diri, nggak sadar diri. Maka di dalam Sayyidul Istighfar, Kanjeng Nabi membuat kalimat yang begitu indah luar biasa. Kita ngelakoni ibadah pakai nikmatnya Allah, kita bikin dosa pun pakai nikmatnya Gusti Allah. Ibadah pakai nikmatnya Allah, jalan sholat bisa ngejek-jek tumakninah, itu pakai nikmatnya Gusti Allah. Jalan hari ini bisa ketawa lihat mumpuni, netrane, matanya, meripate, bisa lihat saya, nikmat saking asali Gusti Allah. Sampai biasa kuat puasa karena bisa sahur, makan sahur pun pakai nikmatnya Gusti. Kita ibadah pakai nikmatnya Allah. Sampai bikin dosa pun pakai nikmatnya Gusti Allah. Ngerasani tetangga ngegosip, ini tutup ngecompreng ngecebres rasani wong, pakai tenaga pakai nikmatnya Gusti Allah. Apa yang ngegosip aja pakai nikmatnya Gusti Allah. Nyolong wedus gedene kayak wedus etawa. Bisa dibokong nang wong siji, rasane luar biasa. Maling kan kuat lu. Maling itu kuat ngasih bisa gawa wedus, gendong dewek kan wedus etawa. Berarti nganti nyolong bilang gue nikmati Gusti Allah. Dan barang istighfar, saya salah apa? Saya dosa apa? Tagofaro, jaluk ngapura tapi api. Nanti pulang sampai rumah bu. Iya dalam apakah? Dalam apa ya? Sing Jawa dalam sing Sunda kah? Ulang bu. Nanti sampai rumah jenengan kalau mau makan tidur artinya ditata terus minta maaf sama suami. Tapi jangan taro-waro, jangan hati-hati, supaya besok puasa Rojabnya diterima Allah. Maka ada salah minta maaf. Pertama mas suami, ibunya bilang ayang embek. Saya juga sambil latihan. Pak Poniran di wilayah embek Poniran. Batin ngimpi apa cuma bunyi ya. Jadi ketapan itu garap itu kayak gini. Mumpun orang ngerti nih kalau air mancur banget orang patut ya. Gara-gara taplak ini demut-demut Poniran. Ambek Poniran. Bok pilih, bukan bok pilih. Naik bok pilih hati-hati Tagowaro. Kalau minta maaf jangan sampai ngucap saumpama, jangan pakai saumpama, tapi ngucapnya Pak,
saya jadi istrinya jenengan pasti banyak salahnya Pak. Dari pagi sampai malam, masak kurang cocok, wedang yang kurang pas, sampai saya melayani Bapak pasti banyak salahnya. Saya minta hampurannya ya Pak. Itu kalau minta maaf betulan begitu tuh, jangan sampai tago-baro. Minta maaf tapi hati-hati Pak. Saumpama kalau saya jadi istri Bapak banyak salah, saya minta maaf. Itu hati-hati tuh. Kalau saumpama kan barang urung dilakoni. Halo? Kalau saumpama itu barang belum dilakonin tuh, lu boleh nyelkiti hati dengan itu musim batin kok. Bikin fitnah juga kadang-kadang bikin hati nangis kok. Kadang-kadang ada nih bulan Syawal nih, kalau bulan Syawal banyak yang api-api. Saumpama saya serawung sama jenengan banyak salahnya, saya minta maaf. Nang goreng-goreng rasa nih pengen tipe cerit bungkrik kok. Minta maaf. Saumpama kan barang belum dilakonin. Ada lagi yang lebih dari api-api. Dume sedulur kental, dume sahabat kental, habis salat id langsung ketemu teman, Kang kosong. Itu lebih dari api-api itu. Lagi umat saumpama itu udah kegoda setan, apalagi udah kosong. Ini udah rajanya setan tuh. Maka ternyata sampai minta maaf saja niatnya bagus, tapi ternyata kok sampai dalam pengucapan yang gak mau mengakui salahnya, ya Allah, itu udah kegoda setan namanya. Setiap manusia udah jadi fitrahnya kepingin terlihat baik di hadapan orang lain. Contoh malam hari ini, jangan bikin story WhatsApp mesti kebek gambarnya mumpuni. Padahal nggak bikin story pun gue selalu ngerti sampai niatnya di sini berangkat ngaji. Tapi kenapa harus dibikin story? Biar orang lain tahu. Oh, Yusartina demen ngaji. Sampai jauh-jauh dari gunung turun sampai ke bukit nanti Karang Cengek. Melu ngaji berarti gue ngapik ya, kepengen dinilai bagus oleh orang lain. Maka wajar bikin story di WhatsApp. Makanya kalau manusia udah jadi fitrah, udah jadi tabiatnya, kepengen terlihat baik dan dinilai baik oleh orang lain, maka ketika ngaku salah itu berat. Maka kenapa hari ini kita sampai hidup bertetangga ada aturannya. Jangankan hidup bertetangga, apalagi rumah deket-dekatan begini nih, ngentut besorani mantul. Kita bersosial ada ilmunya, jangankan sampai bersosial. Niliki wong sakit ada ilmunya. Nengok jenguk orang sakit ada adabnya. Adabnya di dalam kitab Majalis Susania. Tetap saya masih ambil di dalam kitab Majalis Susania. Jenguk orang sakit ada adabnya. Pertama, mendoakan supaya cepat sembuh. Hari ini banyak orang salah kaprah. Jenguk orang sakit kudu ngenteni panen. Soalnya kalau ngejenguk orang sakit, orang nyangking, orang ngamplok, mesti tetangga pada nunggujing. Jangankan tetangga yang sakit ditengokin, yang nengok orang gak apa dirasani. Yang sakit ngomong, ya Allah, lagi temen rasanya nganggar yang ya Allah. Mangan orang doyan, ngajak orang kongang. Nanti kaget kempol kenceng ya Allah. Nanti ngajak sedelah dengkulnya manteng. Kayak pernah mau poniran karo pakuruk cilik karo gawa buntelan kresek. Coba delengen kae poniran mau cilik gawa buntelan kresek, blenos-blenos isine apa? Bareng dibuka, iya mbak isina gula kopi teh. Ya Allah, poniran pancen ora pengertian. Mengaku meriang setruk ngongkon medang kopi. Tapi kuhune mau karo gawa amplop.
jajal kalau kuun nengok orang sakit ngamplop isinya sabaraha. Dibuka nang putune, iya mbah 20.000. Ya Allah, jarene ku bengkoke ambah. Cilik wong mriang 20.000 jebule dadi ku melarat ya. Gara-gara begitu tuh akhirnya jenguk orang sakit dikiranya harus ngamplopin, harus gawa duit, harus nyangking. Padahal aturan di dalam kitab Majalis Susania cukup mendoakan dengan tulus supaya cepat sembuh. Besok ada orang ngejenguk nggak bawa oleh-oleh, ngucap jerene mumpuni ragawa para masalah. Ya jangan bu, ini kan saya cuma menyampaikan itu yang dasarnya di dalam kitab Majalis Susania. Soalnya ngejenguk orang sakit bawa panganan, punten-punten maaf, wong sakit kan gak doyan mangan. Loh, malaikat itu ngedatengin orang sakit. Yang pertama diutus oleh Allah malaikat untuk mencabut cahaya wajahnya. Itulah kenapa orang sakit wajahnya yang direwangi cek-cek di kulit banget dengan ini benar jenengan nanti jam 12 bengi ulang. Malaikat yang pertama diutus untuk mencabut cahaya wajahnya. Itulah kenapa wong mriang wajahe Yang kedua malaikatnya diutus untuk mencabut daya kekuatannya. Itulah kenapa wong sakit badannya Yang ketiga malaikat diutus untuk mencabut indera perasanya. Itulah kenapa wong sakit ora doyan lagi waras, ora ditawani panganan. Orang mriang kabeh nawani sate ya. Apa sing arep duduhe ning gampang dielek ya. Gule mangan gule ya. Anggur ya mangan anggur klengkeng ya. Ki waras, ora ana sing nawani panganan. Barang sakit kabeh dijejel-jejelna. Aneh malaikatnya jadi utus nyebut indra perasa. Tapi yang paling istimewa, orang beriman diuji sakit, dia tambah imannya, dia sabar, dia qanaah. Wong beriman diuji sakit, tambah zikirnya. Maka Allah mengutus malaikat untuk mencabut segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Dicabut dosa-dosanya. Senang apa senang? Senang, tapi kan meriang. Orang meriang megang air wudhu aja minggring gigil. Ibarat jenengan beli TV yang modelnya tipis banget layarnya, mereknya Samsung, lebarnya 17 inch tapi matanya beleken. Nikmat apa enggak? Beli sofa harganya 14 juta tapi bokongnya wudunan. Nikmat apa enggak? Orang meriang begitu. Walaupun yang beriman diuji sakit, dosanya dicabut, seneng, tapi meriang. Mestinya sholatnya kurang tumakninah, sholatnya kurang khusyuk. Maka yang sabar menerima ujian sakit, dia diuji sakit tambah imannya, dia berusaha kepingin sembuh. Maka Allah ngutus 4 malaikat supaya balik lagi ke orang yang sakit itu. Yang pertama diutus untuk mengembalikan cahaya wajahnya. Itulah kenapa kalau udah mau ciri-ciri sembuh, biasanya wajahnya udah gak pucat, abang maning. Cara Cilacap disebut beger. Beger di sini apa? Beger itu apa ya? Wajahnya udah nggak pucat, udah sumringah begitu. Kak? Cenghar berarti tetangganya Bunghar. Mohon. Orang Bunghar wajahnya cenghar. Iya. Orang sakit ternyata sembuh, wajahnya udah nggak pucat, cenghar. Yang kedua, malaikatnya diutus untuk mengembalikan daya kekuatannya. Itulah kenapa kalau udah cenghar terus bergas. Kalau di Cilacap ada urutannya beger, bergas. Yang ketiga malaikat diutus ngebalikin indera perasanya. Kalau udah beger, bergas waras, biasa memang yang geragas, disebut kemaruk di Cilacap. Tapi malaikat yang nomor 4 nggak diperintah-perintah, nggak diutus-utus. Hanya malaikatnya protes, ya Allah, kok saya nggak diutus, nggak diperintah di sendirian?
Saya ini megang dosanya Kang Poniran nih. Poniran maning. Ini Poniran wingi tak uji sakit. Memang iman karo aku. Jadi ke dosa-dosanya jangan dikembalikan ke Poniran. Terus gimana nih dosanya Poniran? Buang maring tengah segara. Akhirnya tenanan mereka terbang ke laut. Ternyata ngebuang dosanya orang yang beriman. Itulah kenapa air laut rasanya asin. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Beginilah kalau sampai ngajak sama perawan mepet begini nih, nanti bahas nikah mulu bu rasanya. Dan ternyata kita tilikom sakit, pertama mendoakan supaya cepat sembuh. Yang kedua ngasih motivasi sama yang lagi nungguin orang sakit. Dikasih motivasi gimana? Ya Allah, Sartina, nu sabar, nu dawa susah. Memang betul. Rumah wong tua tambah rewel, tambah tua makin bawel. Sampai nguning rumah jangan sambil ngomel-ngomel. Rumah bocah rewel namanya nengi, anak kecil budak. Kalau rewel, ibunya malah seneng. Mana giginya? Mana giginya? Bocahnya nyengir, ibunya seneng. Coba ngurmat orang tua rewel, mana giginya? Mana giginya? Orang nyengir sekampung bubar kabeh. Orang nyengirnya sama kayak mak lampir. Dikasih motivasi nu sabar, nu qanaah. Memang betul materinya habis. Sampai mentalnya terkuras. Tapi insya Allah Sartina sampai mau merawat orang tua, insya Allah bisa ngangkat derajatnya sampai Allahumma. Dan di dalam kitab Majalis Susaniyah, ngejenguk orang sakit kok sakitnya tos parah, ngejenguk orang sakitnya sakit tua, jangan nunggu warisannya, tapi tunggulah wasiatnya. Maaf punten, zaman sekarang salah kaprah. Pak Aki udah kelokor ambekane, anak lanang nyiapin sertifikat. Makanya bakal ngucap ya Allah, ya Rahman. Kayak gue rasanya menganggar wis tua ya Allah. Udah lagi kira-kira ambekane aku ke Sarapati suwe ya. Anak budak kumpul sadaya. Nah, Bapak kalau ngomong kae sawah nang sebelah bongkoke ku endang. Ini bagiannya buat anak nomor 1, anak nomor 2 insya Allah kebagian anu tanah di sebelahnya Poniran. Nu bontot insya Allah bisa nempatin omah kene satanah karena nusaha budakna ngurmatin saya kanti sayang dan tresna. Dapat rumah ya satanah tanah. Nah sana rasane aku maju dina maju tua. Ayo pengajarnya mumpuni untuk bisa ngunjungi sana. Tadi nganggo kartok angel bisa dianggo, bisa nganggo kartok angel dianggo. Anu katokan bolongan hiji sikir loro. Pantesan keserimpung wae. Jangan rungkang ngomong malah diguyuk bae nang ya sampean guyung apa? Mirip. Ini belajarnya susah bu. Dari kelas 3 SD saya mulai belajar ceramah. Udah dilatih suara kakek-kakek sama bapak saya. Sampai mikir bapak ini keprimen ya. Anaknya wadon besi cilik payu laki bedurung. Melakukan tiru-tiru suaranya aki-aki bu. Tapi alhamdulillah nandurnya bien, panennya sekarang. Dulu latihan sampai dikamplengi pak. Sekarang saya mau neripin suara bamba saking gampang. Ya Allah. Sebab belajarnya dari zaman bien. Kelas SD umur 8 tahun. Ya Allah. Wong wis tua jangan ditunggu warisan, tapi ditunggu wasiatna. Wasiat begini bunyinya. Anakku kabeh sadayana. Alhamdulillah.
budakna abi alhamdulillah kilu dadi wong kabeh langka nu jadi embe anak nu nomor hiji nu dipamarican alhamdulillah jadi kudu periode endang tandang anak barep kae saya nggak ngucap pak yang mepet kan hati-hati nih hati-hatinya saya jadi maknya bu endang anak nomor hiji nomor 2 alhamdulillah nu di Medan jadi sentara Anggris ngomongnya angel rasa dipaido. Nomor 3 nu bontot di Jakarta alhamdulillah jadi bos rongsok. Walaupun rongsok anu bos bisa angkat haji gara-gara ngumpulin rongsok. Anak kabeh alhamdulillah budak nanu sukses sebab anak sekolah saya ikut tirakat nanaon dina kelahiran saya puasain kabeh dina kelahiran dina pasaran weton dipuasani sing kepindo bocah telu saya hadiah Fatihah lebar salat maghrib ting 40 ji tak hadiah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu wasiat namanya. Jangan sampai salah kaprah. Jenguk orang sakit pulangnya malah ngegosip. Mistirik Sartina. Wis ya Allah. Sartina tak tilikku sana ngomah. Jebule udah digawa rumah sakit. Akhirnya kita serombongan tilik mari rumah sakit cek. Ya Allah jebule dari rumah sakit Sartina wis parah nemen. Apakah wis lokor-lokor. Sampai bakal susah. Kabulin nang dada pati sawer nemen bu ya Allah. Kayak-kayaknya sih iku Sartina rapati suyo nganggu kare batok sinang cangkem iku lho bu. Ya Allah, kayak-kayaknya aja ya. Kayak si Sartina rakuat suwe mah. Ya karena dinasok yang minggu. Kayak sampean gue berarti di sini juga begitu tuh. Ketahuan sampean. Mendoakan orang cepat mati gak cuma makruh tapi haram hukumnya. Saya ulang, mendoakan orang cepat mati syul adabnya luar biasa. Mendoakan orang cepat mati gak cuma makruh tapi haram. Lagi yang menggagalkan pernikahan orang lain saja bukan umat Kanjeng Nabi. Lah kok ada lagu orang ketemu prawane tak enteni. Hafal banget orangnya. Itu ungkapan yang ada 2 opsi berarti. Yang pertama mendoakan supaya suami istri cepat cerai. Orang ketemu prawane tak enteni jandane. Berarti mendoakan supaya suaminya cepat mati. Soal adab haram hukumnya. Sampai kita bertetangga nengok orang sakit aja ada adabnya. Apalagi kita hidup di dalam berkeluarga. Maka bulan Rajab ini supaya amalia kita diterima, maka hak Adam harus terselesaikan. Minta maaf jangan api. Maka harus supaya kulapannya ketemu sing hati ikhlas karena Gusti alhamdulillah. Tos jam sabaraha ya Bu? Jam sabaraha? Jam sarapan. Imatannya nyurah picak ya Pak. Ternyata jam 11 kurang seberapa. Tadi kan saya nanjak jam 9 lebih 10 menit Bu. Ya Allah, jam 11 kurang 10 menit ya. Turu kene Kakak? Oh sore kene si sore gitu. Ya Allah, jadi jam 11 itu masih sore. Malam jam berapa di sini? Jam hiji itu dini hari Bu ya Allah, terus ganti dina. Soalnya udah beberapa hari saya belum pulang ke rumah Ibu. Tiap hari ceramah alhamdulillah ya beginilah resikonya dari wong ayu. Karena memang cair. Saham iki sing ngomong cair. Ponakane poniran.
modele wong pamarican ge warna-warna lamun ya Allah karang cengek alhamdulillah ini punten pisan karena memang dibagi-bagi waktunya. Saya biasa ceramah itu 2 jam Ibu. Maka tadi Pak Kuwo saja nggak pidato sambutan karena beliau paham saya naiknya biasanya jam 9 turunnya jam 11. Alhamdulillah Pak Kuwo sudah punya pemahaman yang begitu luar biasa lah. Masyarakatmu udah sering ngedengerin saya, mau bayar mumpuni belarang jangan disedela. Alhamdulillah Pak Kubu punya pengertosan yang luar biasa. Atur nuhun Pak Kubu. Jadi ngapunten sangat. Inilah kami keluarga besar Karangcengek. Cuma 1 RT ini, RT 023 semangat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kita kami jadi penir. Dan dimandengani oleh seluruh keluarga besar RT 23. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bisa bermanfaat barokah, diberikan zuriat yang soleh-solehah, warga masyarakat nu ahli ibadah, lapangan sadayana, dijauhkan dari wabah musibah, ugasan yusa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada sedikit pengumuman dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Yang udah terlanjur pulang bilang, ya apa-apa boleh disitu ngaku randa kayak gue cari. Jangan pulang terlebih dahulu karena engke doa akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Saya belum mampu untuk memimpin doa karena saya santri tugasnya